kali ini kita akan bahas tentang sharing time yang berjudul Murid-murid Aisyah radhiyallahu anhu. BTW teman-teman sudah tahu kan Aisyah radhiyallahu anhu itu siapa? Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke to the point-nya ya teman-teman. Sebagai guru, Aisyah punya banyak murid. Mereka adalah ulama generasi tabi'in. Dari generasi ini, sekurangnya ada 4 ulama besar lahir. Yang pertama, Urwah bin Zubair. Yang kedua, Al-Qasim bin Muhammad. Yang ketiga, Umrah binti Abdurrahman. Dan yang keempat, Mu'azzah al-Adawiyah. Oke, kita akan mengupas satu-satu ulama didikan Aisyah radhiyallahu anhu. Oke teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair lahir pada tahun ke-23 di masa pemerintahan Umar. Ternyata Urwah bin Zubair anak dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Murid utama Aisyah ini adalah orang yang paling alim di Madinah. Sampai-sampai ia mendapatkan gelar Imam Al-Quraisy, Al-Asadi, Al-Madani. Di samping mempunyai otak yang cerdas, Urwah adalah seorang murid yang rajin mendatangi gurunya. Salah seorang murid Aisyah berkata, ia mengungguli kami karena ia sering datang kepada Aisyah. Urwah adalah orang yang paling banyak tahu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sebagai ayah, Urwah mendorong anak-anaknya belajar sejak dini. Anak-anakku, belajarlah menuntut ilmu. Boleh jadi, meskipun masih kecil, kau sudah dewasa. Itu lebih baik dari orang tua yang bodoh. Menuntut ilmu, menurut Urwah, akan mendatangkan kemuliaan. Boleh jadi ucapan, hinaan yang kuterima mendatangkan kemuliaan yang lama. Begitu banyak ilmu yang diterima Urwah, membuatnya tidak begitu menyesal bila ditinggal gurunya. 5 tahun sebelum Aisyah meninggal, Urwah berkata, andai kata ia wafat hari ini, aku tidak akan menyesali suatu hadis padanya, sebab aku telah mendengarnya. Tidak hanya ilmu saja yang dikagumi Urwah tentang Aisyah, tapi juga akhlak, kedermawanan, kemurahan, ibadah, dan ketakwaannya. Kagumnya itu dalam wujud amalan. Bila musim panen tiba, Urwah buka pintu kebunnya. Orang-orang bisa masuk makan hasil kebun, sekaligus belajar begitu menginjakkan kaki di kebun. Ia membaca Quran Surat Al-Kahfi ayat 39. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Suatu siang, Urwah bersama putranya Muhammad bersilaturahmi ke rumah Al-Walid bin Abdul Malik. Tak disangka, Muhammad memasuki kebun binatang yang berada di dekat rumah Al-Walid. Musibah tiba ketika Muhammad diserang oleh seekor binatang buas. Muhammad mati terbunuh. Urwah pun mencoba menyelamatkan anaknya. Tapi sayang, kakinya jadi terluka.
Lama-kelamaan kaki Urwah membusuk. Keadaan ini membuat Al-Walid memberi saran. Potonglah kakimu, kalau tidak ia akan merusak tubuhmu. Urwah setuju. Lalu ia memotong kakinya dengan menggunakan gergaji. Seketika sepenggal kalimat meluncur dari bibir Urwah. Al-Kahfi ayat 62. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Artinya, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Mengenai kematian anaknya, ia malah bersyukur. Kenapa Urwah bersyukur? Kita lanjut part 2 ya teman-teman. Karena durasinya terlalu panjang. Jadi pantengin terus YouTube aku. Jika kalian mau request aku mau buat apa sharing time-nya di next video, kalian bisa komen. Terus jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian jika video ini berguna bagi kalian. Oke teman-teman, bye bye. Pus pus pus, meong meong meong. Wassalamualaikum.